Selamat malam semua. Selamat malam. Semua, selamat jumpa di malam hari ini. Sebentar, saya harus laptop mati. Salam jumpa di sesi khusus malam hari ini di penghujung September, 30 September. Bersama teman-teman Insight Flow Bangora. Insight Flow Bangora yang punya mimpi luar biasa untuk NTT dan menggabungkan teman-teman yang hebat dari segala penjuru. Ini ada Om Wilson, Terry, ada Kak Berti, ada Kak Selus. Halo Kak Selus, apakah semua bisa menampilkan videonya? Iya. Iya, boleh dibuka. Kak Serin masih di jalan ya? Iya betul, Kakak. Izin masih di jalan. Oh, Kak Serin masih di jalan sehingga belum bisa buka. Oke, kayak Joseph. Kak Joseph yang ini ya, dari luar, ini di sana siang ya di Inggris ya. Oke, kita di bulan ini Mora, selamat bergabung untuk teman-teman di Facebook yang mengikuti live kita malam hari ini. Malam hari ini tema khusus Omong dengan Insight Flow Bangora. Artinya malam hari ini khusus untuk kawan-kawan yang bergabung bersama-sama dengan Insight Flow Bangora, saling berbagi semangat, berkumpul di Insight Flow Bangora untuk memberikan dampak yang besar bagi NTT, ya, dengan segala macam ide, segala macam topik-topik menarik yang akan dibagikan, yang dibahas dalam perbincangan setiap bulan untuk memberikan pemahaman-pemahaman baru, membantu kita masyarakat di NTT, orang-orang muda juga yang ingin belajar bisa mendapatkan banyak hal yang luar biasa ketika bergabung mengikuti. Karena malam hari ini kita live-nya dari Facebook, teman-teman. Kita akan mulai malam hari ini karena sesi kita hanya 1 jam. Dan kita akan mendengarkan semua teman-teman kita yang ada di Insight Flow Bangora untuk berbagi kenapa bergabung dengan Insight Flow Bangora. Saya ini dipupuk bersama-sama dengan teman-teman yang lain dengan kesibukannya masing-masing, tapi teman-teman mau terlibat bersama-sama untuk ada di Insight Flow Bangora, jadi sesuatu yang luar biasa bagi NTT. Ini saya merasa terhormat bisa ikut bersama-sama, dan malam hari ini keistimewaan khusus saya bisa menjadi moderator ini. Oke, kita akan mulai ngobrol ya teman-teman. Dari setiap pribadi, dari setiap teman-teman akan bercerita. Kayaknya saya mulai dengan Om Wilson dulu ya. Om Wilson, selamat malam. Selamat malam. Halo, apakah Om Ya, Wilson bisa selamat mendengarkan malam. saya? Bisa, selamat malam. Apakah suara saya jelas? Halo, Om Wilson. Ya, halo, selamat malam. Apakah bisa dengar suara saya? Halo. Iya, Kak Wilson, saya bisa dengar suaranya Kak Wilson. Oh, bisa dengar saya ya? Saya yang tidak dengar. Baik. Jadi dengan tema khusus malam hari ini, Mbak Omong, Insight Flow Bangora, Om Wilson ini luar biasa ini. Ini Pak Dokter, orang NTT yang berhasil
Ini CV-nya luar biasa teman-teman. Om Wilson cerita cerita kenapa bergabung dengan IF, mimpi awalnya bagaimana, Insight Flow Bamora maksudnya, lalu kira-kira apa yang menjadi mimpi khusus Om Wilson bisa bersama dengan teman-teman, bersedia dengan semua Ya, memberikan baik. dampak. Teman-teman, mari kita dengarkan, silakan. Apalagi Om Wilson. Silakan. Ya, terima kasih Kak Yeti. Selamat malam semuanya yang berada di Zoom Insight Flow Bamora maupun yang mengikuti lewat Facebook Insight Flow Bamora. Selamat malam semuanya. Terima kasih karena saya menjadi bagian dari teman-teman yang punya semangat yang sama untuk membangun Flow Bamora, membangun Nusa Tenggara Timur dari tempat kita masing-masing. Saya warga Flow Bamora diaspora, sekarang menetap di Kota Salatiga. Sehari-hari bekerja sebagai dosen di Universitas Kristen Satya-Wacana Salatiga. Jadi berkontribusi untuk Nusa Tenggara Timur, saya kira di era sekarang yang didukung dengan teknologi informasi yang luar biasa, kita bisa membangun daerah atau kita tidak harus dari Nusa Tenggara Timur, bisa dari mana saja sebenarnya. Yang penting kontribusi kita, ide, pemikiran, gagasan kita, tetap kita berikan untuk pembangunan Nusa Tenggara Timur, pembangunan Flow Bamora. Itu dulu sekilas dari saya, Kak Yeti, saya kembalikan. Ya, terima kasih Om Wilson dari Salatiga ya. Dengan kesibukannya tetap punya semangat untuk membangun NTT melalui Insight Flow Bamora dengan ide-ide hebat yang akan dibahas setiap bulan yang akan menjadi pembelajaran penting bagi banyak orang. Sementara itu dulu ya, Om Wilson ya? Ya. Sementara itu dulu, oke. Terima kasih Om Wilson. Om Zerwin, sudah bisa ngobrol Om Zerwin? Izin kakak, saya bisa ngobrol, tapi izin masih off video karena posisi lagi sementara nyetir kakak. Kalau gitu Om Zerwin boleh share Om Zerwin yang sibuk di Pulau Rote ini dengan semua aktivitas juga mau bergabung, ini menarik sekali. Kenapa namanya Insight Flow Bamora? biar kawan-kawan muda yang ikut di Facebook mereka juga bisa tahu kenapa ada Insight Flow Bamora dengan teman-teman yang hebat yang bergabung di sini, bagaimana terus namanya, kenapa Insight Flow Bamora, segala macam kegiatan mau terlibat Insight Flow Bamora, ikut aktif dengan segala ide-ide hebat yang akan membangun NTT. Silakan Om Zerwin, kalau tidak keberatan walaupun masih nyetir sambil ngobrol. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama, sebenarnya Insight Flow Bamora ini secara garis besar adalah forum untuk menjembatani antara produksi pengetahuan dengan bagaimana cara pengetahuan tersebut didiseminasi kepada berbagai pemangku kebijakan di daerah, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi ini bertolak dari kenyataan di lapangan bahwa di tingkat akademisi, misalnya kita punya banyak teman-teman mahasiswa yang menghasilkan baik itu bukan hanya skripsi, tapi disertasi, tesis mereka, dan itu tidak banyak hasil riset atau kajian dalam tataran praktis yang terakses oleh teman-teman pemangku kebijakan.
sebagai informasi bahwa saya ASN yang bekerja di instansi Bapelitbang Kabupaten Rotendao, saya cukup merasakan bagaimana kita dalam penyusunan program kegiatan, idealnya adalah kita ingin berbasis kajian. Tetapi banyak kali kita tantangan kita adalah bagaimana bisa mengakses informasi atau mengakses hasil-hasil kajian atau hasil riset yang dilakukan oleh akademisi untuk dipakai oleh teman-teman di dunia profesi. Jadi Insight Plubomora pada prinsipnya menjembatani antara apa yang dihasilkan oleh tingkat bukan hanya akademisi tapi juga praktisi di lapangan, oleh teman-teman komunitas, praktik-praktik baik yang dilakukan itu bisa diterapkan oleh teman-teman pemangku kebijakan. Kalau kita ambil tataran yang lebih luas di tingkat global, misalnya ada TED Talks. TED Talks itu adalah forum di global untuk menghadirkan berbagai pembicara atau aktivis dan sebagainya yang sudah berhasil di bidangnya dan mereka membicarakan gagasan di tingkat global. Dan gagasan itu bisa diterapkan. Tetapi karena TED Talk sendiri tidak membicarakan dalam konsep tataran lokal, maka kita perlu satu forum juga yang bisa mendiskusikan gagasan yang diambil dari hasil kajian ataupun juga diambil dari praktisi atau teman-teman komunitas untuk gagasan-gagasan tersebut diterapkan di tingkat lokal, dalam hal ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kita berharap ke depan untuk pemangku kebijakan kita bisa mengambil praktik-praktik baik maupun juga hasil-hasil kajian dalam perencanaan yang ada, sehingga bisa nyambung. Yang kedua, kita sebut Insight Plubomora, saya pikir lebih tepatnya nanti teman-teman lain bisa menjelaskan kenapa Insight Plubomora itu bisa nama ya, dari istilah nama kenapa ada Insight Plubomora. Saya pikir saya jelaskan sampai di tahap latar belakang dulu, nanti teman-teman lain bisa menambahkan terkait kenapa disebut Insights Plubomora. Saya pikir saya sampai di sini dulu, nanti bisa dilanjutkan Kakak Yeti. Terima kasih. Sampai di sini dulu, nanti bisa dilanjutkan Kakak Yeti. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Sherwin sudah memaparkan, sudah menyampaikan kepada kita Insight Plubomora, kajian-kajian dari akademisi yang menjadi sesuatu ide gagasan yang bisa dipakai berbagi. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Apakah Kak Berti mendengarkan saya? Kak Berti, Ya, halo. Kak Berti, lanjut Kak Berti, silakan. Oh iya, halo. Silakan lanjut Kak Berti, tadi sempat terputus ya. Silakan lanjut iya. Kak Berti. Baik, terima kasih Kak Yeti. Perkenalkan semua teman-teman, nama saya Berti Malingara. Saya sehari-hari Ini kayak itu udah masuk tapi suaranya tidak terdengar. Mungkin Kak Berti, halo. lanjut. Oke, apakah karena sinyal saya atau apa, saya juga belum tahu. Saya tidak mendengarkan Kak Berti. Halo Kak Berti. Iya, Kak Yeti, tadi saya sudah perkenalkan diri, Kak.
Mungkin Kak Berti lanjut dulu ya sambil Oke, Kak baik. audio. Sambil menunggu sinyal terhubung ke Kak Yeti, melanjutkan tadi saya ada di sebuah lembaga kecil bernama Garamin, Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi. Baik, halo Kak Berti. Saya pindahkan host ke salah satu orang ya, ke Pak Wilson ya. Untuk ini ya direkam. Karena dari saya agak repot ini. Iya. Tantowi dalam hal ini sebagai calon anggota Komnas HAM Republik Indonesia. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi Garamin NTT adalah salah satu organisasi yang digagas oleh 6 anak muda, mayoritas difabel, dengan impian besar mewujudkan atau sama-sama berupaya supaya NTT ke depan semakin inklusif. Dan memang baru dibentuk 2 tahun, jadi masih harus banyak belajar. Mungkin untuk, dan alasan kenapa mau bergabung di Insight Flobamora, saya mendapatkan tawaran dari Kak Serwin yang bercerita tentang kita semua bisa berkontribusi, lalu saya mengambil kesempatan itu sebagai kesempatan untuk memperkenalkan inklusi dan bisa mendorong ke depan agar teman-teman difabel juga bisa terlibat dalam pembangunan di NTT, khususnya karena kebetulan sedang bermitra dengan kabupaten di mana Kak Serwin tinggal, dan juga ada kakak-kakak lain dengan keahlian yang berbeda-beda, tentunya akan memperkaya perjuangan teman-teman difabel juga sendiri, supaya mereka juga bisa tahu tentang hal-hal lain selain perjuangan untuk advokasi hak-haknya, tetapi juga bisa memperkaya dengan pengetahuan dan pengalaman lain dari kakak-kakak. Dan senang sekali bergabung dalam tim yang saling mendukung ini. Terima kasih. Saya kembalikan Kak Yeti. Baik, kita akan lanjut lagi. Tadi saya sudah memperkenalkan diri sebagai salah satu anggota Insight Flobamora. Selanjutnya saya persilahkan sahabat kami, Kak Joseph Daniel di sini yang akan memperkenalkan diri, siapa Kak Jo dan apa yang dikerjakan dan alasan kenapa mau supaya bisa bergabung bersama untuk bisa memperkuat Insight Flobamora ini. Waktu saya berikan, silakan Kak Jo. Ya, terima kasih Kak Berti. Selamat malam kakak-kakak semua dan juga saudara, para pemirsa di FB. Senang sekali bisa hadir malam ini bersama-sama dengan kakak-kakak semua. Saya perkenalkan diri dulu. Saya Joseph Daniel. Saya seorang peneliti masalah-masalah sosial di Institute of Resource Governance and Social Change atau IRGSC Kupang, di mana saya bergabung sejak tahun 2014. Dan selain itu saya juga terlibat kegiatan sosial kemasyarakatan seperti KBRT di Garamin. Kalau saya terlibat di Forum Soe Peduli, kami bekerja dalam isu-isu seputar anak muda dan juga pendidikan. Itu sejak tahun 2013. Dan saya juga mengajar beberapa mata kuliah umum di STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan SOE. Dan
keterlibatan di 3 lembaga inilah yang membuat saya tertarik saat ini dengan masalah anak muda dan juga akses pendidikan. Dan pada tahun 2019 saya berkesempatan mendapatkan sedikit beasiswa dari LPDP untuk menempuh riset tentang isu ini di Universitas Liverpool, Inggris, dan kini memasuki masa atau tahun terakhir. Dan adalah satu kebahagiaan bisa hadir bersama-sama dengan kakak-kakak semua tergabung dalam Insight Flow Bamora untuk berbagi gagasan, untuk berbagi banyak hal, dan pada intinya saya di sini hadir untuk belajar dari kakak-kakak yang sudah banyak terlibat dalam berbagai hal di NTT dan juga berkontribusi bagi masyarakat, dan juga belajar dari banyak kerja-kerja komunitas ataupun gagasan-gagasan yang telah dihasilkan oleh masyarakat NTT yang saat ini tengah dikerjakan di NTT yang punya dampak terhadap kesejahteraan secara luas masyarakat NTT. Dan salah satu ketertarikan saya itu adalah terkait dengan masalah seperti anak muda, terkait dengan isu-isu seputar mobilitas sosial dan juga ketimpangan sosial. Dan ini merupakan isu besar yang mungkin punya keterkaitan dengan isu yang dihadapi oleh Indonesia secara luas. Dan saya tertarik sebenarnya belajar bagaimana masyarakat NTT atau orang-orang muda di NTT bekerja dalam skala lokal untuk menghadapi isu-isu ini, tantangan-tantangan yang sifatnya bukan hanya lokal tetapi juga global dan secara nasional dan juga global. Nah, ini yang membuat saya ketika diajak oleh Om Wilson dan juga Kak Sherwin, kita bikin Insight Flow Bamora, ya mari kita sama-sama kita menciptakan, membuat wadah ini untuk belajar dan juga berbagi hal-hal baik, bukan hanya untuk kita saja, tapi juga banyak orang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Kak Berti. Ya, terima kasih, Kak Jo. Jadi dari Liverpool untuk NTT. Jadi manapun kita berada, kita tetap berkontribusi ya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Kak Yahya. Kak Yahya, silahkan memperkenalkan diri, Kak. Kak Yahya, apakah bisa dengar suara? Mungkin lanjut ke yang lain dulu. Oke, karena Kak Yahya masih mengalami kesulitan untuk connect dengan kita, di sini di tengah-tengah kita juga sudah ada Kak Selus Fahik. Mungkin ada yang sudah kenal, beliau juga nanti akan, beliau lagi, kakak. Jadi Kak Selus nanti akan memperkenalkan diri. Saat ini walaupun tidak bersama-sama dengan kita di NTT, ada di Jakarta, tetapi ya pikirannya, hatinya masih untuk NTT. Silahkan Kak Selus. Ya, Kak Berti bisa dengar suara saya, Kak Berti? Suaranya jelas, Kak. Lanjut, jelas, Kak. Oke. Ya, makasih Kak Berti. Selamat malam teman-teman semua yang lagi pantau via Facebook dan kakak-kakak semua yang ada di Zoom yang sama-sama ada di panel dari Insight Flow Bamora. Perkenalkan, nama saya Selus Fahik, saya diaspora Flow Bamora yang sekarang lagi merantau di Jakarta. Sekarang profesi saya sebagai data officer di salah satu program beasiswa pemerintah Australia untuk Indonesia. Aktivitas sehari-hari saya selain bekerja untuk proyek yang sekarang saya kerjakan, saya juga tergabung di beberapa platform volunteering. Yang pertama saya pernah menggagas ada itu waktu setelah selesai dari Melbourne pulang ke Kupang, menggagas forum ini untuk membantu teman-teman di kota Kupang untuk sama-sama belajar berbahasa Inggris yang baik dan benar dan dengan percaya diri.
proyeknya syukur puji Tuhan masih berjalan, dan selain itu setelah pindah ke Jakarta saya tergabung di 2 komunitas lain. Yang pertama ada yang namanya NTT Muda. Jadi NTT Muda ini pretty much organisasi yang bertujuan untuk membantu, karena di dalamnya itu berisi anak-anak NTT yang ada di luar NTT, dan pendirinya adalah salah satu orang NTT juga yang lahir besar tidak di NTT, namanya Kak Stellana. Dia pendiri NTT Muda, dan proyek yang terakhir kita lakukan itu adalah memberi beasiswa untuk 2 sekolah di Kabupaten Malaka yang terkena imbas bencana alam waktu itu, dan program beasiswanya masih konferensi of Australian Indonesian Youth. Di situ saya sebagai digital content producer yang pretty much membantu tim untuk menghandle YouTube channel dan juga membantu podcast, karena pandemi kemarin semua aktivitas offline dialihkan ke online. Dan dengan berbekal sedikit pengalaman, sekarang akhirnya bergabung lagi bersama Kak Sermin dan teman-teman kakak-kakak yang ada di Inside Flow Bamora. Selain karena ditawarkan oleh Kak Sermin secara personal juga saya tertarik, karena sebelumnya pernah bergabung dan bekerja sama berkolaborasi dengan Kak Sermin, proyek yang pretty much similar, yang bertujuan untuk istilahnya menceritakan kembali semua penelitian atau apapun itu biar bisa dijangkau, paparkan di awal tadi. Dan karena ini temanya dan idenya sama seperti proyek yang kemarin, dan karena personality seperti yang tadi Kak Wilson bilang, bahwa kontribusi untuk NTT tidak harus kita yang ada di NTT, kita yang di luar NTT pun seperti Joseph yang dari Liverpool dan saya sendiri dan Kak Wilson di sini, saya pribadi merasa terpanggil dalam tanda kutip untuk tetap berkontribusi walaupun kontribusinya tidak dari NTT. Seperti dulu Kak Berti, back to Kak Berti. Thank you Kak Selus, menarik ya. Salah satu anggota yang punya banyak pengalaman terkait digital marketing ya Kak ya. Digital media marketing. Jadi ini yang sangat-sangat lagi booming selama 2 tahun ini, karena memang pembelajaran jarak jauh dari rumah yang mengharuskan semua orang harus melek internet dan juga harus tahu informasi, dan ini sangat penting ke depan juga. Terima kasih Kak Selus. Apakah Kak Yahya sudah bisa mendengar suara saya? Masih di mute ya, Kak? Ya, halo Kak Berti, sudah bisa dengar, Kak? Siap. Selanjutnya silakan Kak Yahya. Ya, baik, terima kasih Kak Berti dan teman-teman semua di Inside Flow Bamora dan para sahabat yang sedang memantau di Facebook Inside Flow Bamora. Malam ini saya bahagia sekali, senang sekali bisa bertemu dengan kawan-kawan yang punya ide, punya gagasan yang tidak sekedar ada dalam kepala, tapi itu benar-benar direalisasikan. Nah, saya bergabung di Inside Flow Bamora ini memang karena saya merasa selama ini beberapa teman yang ada di dalam tim itu punya kegelisahan yang sama. Jadi beberapa lembaga organisasi yang kita sama-sama ada di dalam, misalnya di forum akademia, sebagai teman diskusi. Lalu kita juga pernah melakukan beberapa talk sebelumnya pada saat COVID dan seroja gitu. Sehingga saya merasa kegelisahan yang sama ini perlu butuh teman yang punya semangat, punya inspirasi, punya keinginan yang sama untuk bisa melakukan hal-hal baik. Sehingga pada edisi pertama saya diajak oleh Kak Ermi, oleh Kak Wilson dan Kak Erwin untuk mulai bergabung, dan alhamdulillah bisa berjalan, dan sekarang sudah memasuki beberapa bulan dan
syukur bahwa kita bisa melihat progres walaupun tidak terlalu banyak yang menonjol, tapi kita paling tidak hal kecil ini kita sudah mulai, dan tentu dengan semangat, dengan cinta yang sangat besar, karena kita bisa melakukan dari berbagai belahan dunia. Nah, satu soal yang penting kenapa saya terlibat, mau tergabung di Insight Floba Mora, saya melihat pertama orang-orang yang ada di dalam Insight Floba Mora itu punya track record yang baik, punya latar belakang yang variatif, ada yang akademisi, ada yang praktisi, ada pekerja sosial, ada juga di birokrasi, ada yang media digital dan lain-lain, sehingga ini sangat memperkaya sekaligus ajang belajar untuk bisa memberikan informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan tersembunyi yang ada di baik di NTT maupun di luar NTT yang dipikirkan oleh teman-teman dalam tim ini. Sehingga saya senang, saya bersemangat untuk bergabung di tim ini. Nah, saya sendiri punya latar belakang sebagai pekerja sosial, sekitar 20 tahun bergelut di beberapa lembaga sosial, baik itu di tingkat internasional, di tingkat nasional, bahkan sekarang menggagas yayasan sendiri namanya Yayasan Rumah Solusi di Desa Indonesia yang berada di Kupang dengan corporate Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan saat ini kami sedang mempromosikan sebuah sekolah yang bagi saya ini sekolah yang bukan penting, tapi sekolah yang harus ada di NTT. Namanya sekolah alam, karena katanya alam kita di NTT itu terlampau indah. Indah luar biasa. Nah, orang kalau di jalan-jalan ke luar daerah, ke kota-kota besar barangkali, alamnya itu sudah penuh sesak dengan bangunan-bangunan tinggi, tapi orang bisa mendesain alam dengan pengetahuan, kecerdasan buatan, orang bisa membuat alam begitu cantik. Nah, di NTT itu alamnya indah luar biasa, tapi kita tentu belum maksimal memanfaatkan alam kita ini menjadi laboratorium belajar bagi anak-anak. Padahal setiap pemerintah kita di level provinsi dan sampai kabupaten-kabupaten bahkan desa itu sedang berambisi untuk menjadikan NTT ini sebagai provinsi pariwisata. Tapi bagaimana melingkan pariwisata dengan dunia pendidikan itu yang belum banyak orang lakukan. Sehingga kita mencoba melakukan itu, bahwa alam kita itu tidak sekedar jadi tempat pariwisata orang jalan-jalan, tapi menjadi bagian dari pendidikan yang harus didasarkan ke pengetahuan anak-anak. Sehingga kita mencoba menawarkan konsep pendidikan belajar dengan alam, konsep wirausaha sekolah, konsep bagaimana menyiapkan anak-anak menjadi pemimpin, bagaimana anak-anak mengetahui pengetahuan teknologi dan lain-lain. Itu yang sedang kita lakukan, dan saya sangat bersyukur bertemu dengan kawan-kawan di Insight Floba Mora dengan insight yang berbeda-beda, dengan ide yang berbeda-beda. Bahkan kita bisa membuat variasi-variasi pengetahuan itu menjadi sebuah sumber pengetahuan yang sangat dibutuhkan oleh NTT. Karena ketika kita berjalan dengan ide masing-masing, itu mungkin kita tidak terlalu kuat untuk bisa mencapai itu. Dan saya sangat percaya dengan sumber daya, dengan tim yang sangat variatif ini, dengan ide yang gemilang, ide-ide yang luar biasa ini, saya percaya bahwa Insight Floba Mora akan memberikan cakrawala berpikir baru, memberikan cara belajar yang baru, memberikan sebuah testimoni pengetahuan baru kepada publik NTT untuk menjadi solusi dari kegelisahan-kegelisahan dari masalah-masalah yang ada di NTT. Sehingga saya sangat tertarik, dan saya berharap kerja-kerja sosial, kerja-kerja kemanusiaan seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Insight Floba Mora ini
tidak diputus oleh karena kesibukan kita dalam berkegiatan. Tapi kita berkomitmen bahwa kerja kolaborasi ini adalah kerja yang sangat penting dan kerja yang sedang dibutuhkan oleh NTT. Sehingga mari kita berkolaborasi, mari kita bersama-sama untuk selalu punya ide, selalu punya gagasan, dan kita akan melakukan aksi-aksi secara bersama-sama. Mungkin tidak oleh kita, tapi oleh orang-orang yang berkepentingan, misalnya ke pemerintah, ke lembaga sosial, atau orang-orang yang punya kapasitas untuk bisa menerapkan ide-ide kita. Saya kira itu untuk sementara KBP. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Yaya. Kak Yati, apakah sudah tersambung kembali? Masih belum ya. Kalau begitu kita lanjut lagi diskusinya sambil menunggu Kak Yeti. Saya jadinya yang akhirnya mau ingin tahu apa sih yang sudah dilakukan oleh Insight Flobamora kurang lebih dua bulan terakhir ya. Yang pertama mungkin kalau tidak salah Kak Yahya kemarin. Nah Kak Yahya kembali lagi nih Kak, sorry. Topik yang dibahas oleh Kak Yahya kira-kira apa ya Kak kemarin yang berkesan sehingga itu penting untuk kita angkat kemarin Kak? Ya, kemarin tema pertama itu kita membahas tentang menembus batas pendidikan di NTT. Jadi kita mencoba menggali pembelajaran-pembelajaran kita di masa lalu, pembelajaran-pembelajaran yang tersembunyi yang belum diketahui oleh banyak orang. Kita bersama Prof. Suta dan Pak Pater Filipus itu bercerita soal apa sih pendidikan kita masa lalu dan bagaimana kita hubungkan masa depan, dan bagaimana pendidikan itu bisa menjadi prime mover pendidikan, prime mover pembangunan kita di NTT. Nah, bagaimana orang-orang miskin itu bisa mengakses pendidikan, orang-orang yang barangkali punya kemauan tinggi tapi belum bisa mengakses ruang-ruang itu yang perlu dibuka oleh stakeholder, oleh pemerintah, oleh dinas terkait, atau bahkan oleh kampus untuk memberikan ruang belajar bagi setiap orang, karena pendidikan itu hak warga negara. Sehingga bagaimana kita melihat pendidikan dan bagaimana melakukan lebih pada bagaimana revolusi pendidikan itu sendiri di tataran kurikulumnya, terus proses pembelajarannya, sampai pada bagaimana menghasilkan lulusan yang berkualitas. Ada perbandingan ketika masa lalu orang belajar dengan fasilitas yang sangat susah, tapi kualitas mereka yang luar biasa. Nah, sekarang kita sudah terbantu dengan fasilitas yang super canggih. Nah, kualitas kita itu masih dalam tanda tanya. Sehingga perlu didorong, pendidikan ini perlu berevolusi, bahkan mungkin melakukan revolusi untuk setiap lini pengembangan pendidikan itu bisa saling mendukung, bisa saling menguatkan, sehingga output pembelajaran, hasil lulusan pembelajaran itu bisa berdaya guna dan berdaya saing di dunia yang serba global, serba kompleks. Saya kira itu poinnya, Kak. Menarik ya Kak yang di-sharing. Saya mau cerita sedikit saja, 1 menit. Karena kemarin saya dapat tugas, baru bergabung, langsung belajar tentang sejarah Kota Kupang, di mana saya juga belum begitu banyak tahu, tetapi waktu itu narasumber yang saya ajak diskusi namanya Kak Mateus Mesak, Kak Atok Mesak. Nah, di situ menarik karena kita diajak untuk bernostalgia Kupang tempo dulu itu seperti apa, lalu kita merefleksikan kondisi Kupang saat ini seperti apa, dan Kupang masa depan seperti apa. Itu jadi membuat saya juga sangat senang ada dalam tim ini, karena kita perlu juga untuk belajar sejarah dan bagaimana kita tahu tentang Kota Kupang, bagaimana orang-orang muda pada zamannya dulu itu melakukan pergerakan, bagaimana teman-teman mengatur strategi, yang mereka tuh usianya sangat muda, pejuang-pejuang yang zaman dulu itu, tapi punya dampak yang luar biasa bahkan untuk negara, bahkan berkontribusi untuk Indonesia. Jadi kita melihat Kupang itu bukan sekedar kota kecil yang di paling timur, tetapi dari kota kecil ini lahir banyak akademisi, banyak anak-anak muda cerdas yang radikal juga. Radikal dalam tanda positif adalah mau untuk
saling bekerja sama untuk bisa membuat Indonesia semakin maju. Dan hingga saat ini saya percaya di antara kita bahkan yang nonton juga adalah anak-anak muda yang luar biasa, yang tentunya bisa berkontribusi untuk NTT dengan keahlian dan dari bidangnya masing-masing. Selanjutnya, Kak Yati sudah bisa bergabung dengan kita. Kalau masih belum, saya mungkin mau tanya ke Kak Wilson nih, Kak. Ini kan kita sudah tanggal 30. Nah, bulan depan, bukan bulan depan ya, besok sudah bulan Oktober. Kira-kira apa sih plan yang akan dikerjakan oleh Insight Flobamora untuk bulan depan, atau sudah ada topik-topik apa nih yang menarik sehingga teman-teman yang nonton nanti juga bisa berpartisipasi ya, kalau bisa di chat nanti atau mengusulkan tema apa. Yang penting di bulan Oktober masih terbuka. Tapi kita dengar dulu sih apa kata Kak Wilson. Silakan, Kak. Ya. Terima kasih Kak Berti dan teman-teman semua. Insight Flobamora baru dibentuk kurang lebih 2 bulan terakhir. Yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Yahya. Bulan Juli itu di-start dengan tema pendidikan. Agustus tentang sejarah Kota Kupang. Nah, September kita mengupas tentang Insight Flobamora, ya. Nah, bulan depan, Oktober, kita akan kembali bicara tentang mencari jejak Kota Kupang. Nah, ada rencana kami akan menghadirkan, Insight Flobamora menghadirkan narasumber dari teman-teman Sekolah Musa. Sekolah Musa itu singkatan dari multimedia untuk semua. Nah, di mana teman-teman Sekolah Musa ini sudah beberapa kali menyelenggarakan pameran fotografi, ya, dan juga beberapa kegiatan lain yang bersinggungan dengan multimedia. Nah, mereka terakhir menyelenggarakan pameran fotografi terkait sejarah Kota Kupang. Nah, bulan Oktober kami mengundang Sekolah Musa untuk bicara, terutama pada bagaimana pendokumentasian arsip-arsip tentang Kota Kupang di masa lalu. Dan bagaimana juga dari pameran-pameran yang sudah diselenggarakan oleh Sekolah Musa, nah kita bisa membantu teman-teman Sekolah Musa, pemerhati budaya, pemerhati sejarah Kota Kupang, untuk mendokumentasikan lebih serius dalam membuat buku, ya, dan bisa diakses oleh publik, sehingga itu bisa menjadi pembelajaran untuk generasi akan datang tentang sejarah Kota Kupang. Bulan November, kita rencana akan membahas tentang kesehatan mental. Ya, di mana kalau kita mengikuti pemberitaan di media beberapa bulan yang lalu, ada beberapa kejadian, 1 atau 2 kejadian percobaan bunuh diri di Jembatan Liliba. Bahkan rekam jejak Jembatan Liliba itu ada beberapa bahkan memakan korban nyawa. Karena ada yang bunuh diri di situ. Nah, ini ada persoalan kesehatan mental yang kita perlu bahas. Di aspek yang lain juga, kalau kita mengikuti di berita, ada kisah siswa memukul guru, guru menganiaya siswa. Ini juga selain persoalan kekerasan, tapi ada juga kesehatan mental di situ. Nah, itu akan kita bahas di bulan November. Bulan Desember, ulang tahun Nusa Tenggara Timur, tanggal 20 Desember. Jadi bulan Desember kita akan bahas tentang ulang tahun Nusa Tenggara Timur. Nah, Insight Flobamora karena seperti tadi yang saya katakan baru saja dibentuk kurang lebih 2 bulan ini bulan ketiga, ya. Ya butuh masukan dari teman-teman Flobamora, ya, termasuk diaspora Flobamora, bila perlu kritikan tajam sekalipun untuk kami benahi. Jadi ini bincang-bincang sebulan sekali untuk membahas berbagai tema tentang Flobamora. Nah, karena itulah kita namakan komunitas ini dengan nama Insight Flobamora. Demikian Kak Berti. Baik, terima kasih Kak Wilson buat gambaran singkat terkait apa yang akan kita lakukan pada 3 bulan mendatang. Jadi teman-teman yang menyimak lewat Facebook bisa sampaikan mungkin ada topik-topik menarik yang teman-teman rasa penting untuk diangkat pada sesi-sesi selanjutnya. Bisa
langsung saja dimasukkan. Selanjutnya, ini Kak Yeti sudah bergabung ya. Kak Yeti juga mungkin bisa memperkenalkan diri, tadi belum sempat ya. Baik, masih terkendala dengan jaringan. Kita masih punya 5 menit untuk mendengar lagi apa yang akan dilakukan oleh Insight Lobamora. Dan untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Kak Serwin. Apa sudah bisa bergabung Kak Serwin? Atau masih di jalan? Masih di jalan, Kak. Ya, Kak Serwin, mungkin ada hal-hal penting lain yang ingin disampaikan? Halo, Kak. Siap, Kak. Masih ada hal-hal penting yang ingin Kakak tambahkan terkait dengan rencana 3 bulan ke depan? Iya, jadi kita sebenarnya berharap bahwa Insight Lobamora bisa hadir juga untuk menginspirasi kita untuk peduli terhadap pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi bisa melahirkan gagasan-gagasan baru yang sifatnya fresh dari berbagai sektor, baik itu akademisi maupun juga dari teman-teman komunitas, dan berharap itu makin mengerucut pada satu mimpi besar kita untuk pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk 3 bulan ini kita berharap dengan apa yang tadi sudah Kak Wilson sampaikan, itu bisa terrealisasi. Dan bisa disampaikan informasi yang ini kepada teman-teman kita semua, dan berharap kita ke depan bisa berkolaborasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Serwin. Oh ya, saya juga mau mengingatkan teman-teman, kita punya beberapa media sosial yang teman-teman bisa ikuti untuk bisa menyampaikan aspirasinya, ide-idenya. Salah satunya lewat Facebook yang saat ini sedang live, kemudian yang kedua ada Instagram, kemudian ada juga YouTube yang teman-teman bisa ikuti, bisa tonton beberapa kegiatan sebelumnya, dan bisa memberikan masukan kepada kita juga. Kita masih punya 2 menit lagi. Mungkin dari Kak Selus atau Kak Jo ingin menyampaikan sesuatu? Kak Selus? Mungkin tambahan. Ya, silakan. Kak Berti, mungkin tambahan saja buat teman-teman yang mungkin sedang pantau, karena ini juga Insight Lobamora, jadi semisal teman-teman punya ide ataupun teman-teman punya hal yang mau di-share, saya pribadi yakin teman-teman kami di Insight Lobamora akan mengakomodir itu. Jadi just reach us out, misalnya kalau ada yang punya ide atau saya punya penelitian kemarin tentang ini, saya mau share, cuman saya belum dapat platform, come to us. Mungkin seperti itu ya Kak Berti ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang punya komunitas, terus mau biar gaungnya bisa juga lewat kita seperti itu. Atau mungkin Kak Wilson atau Kak Joseph mau tambahkan juga boleh. Kayak ya. Thank you Kak Selus. Kak Jo? Iya, benar sekali. Tentu kita sangat terbuka dengan berbagai macam hal baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman, baik itu dari akademisi, mahasiswa, ataupun pekerja-pekerja komunitas, pegiat-pegiat sosial yang ada di NTT. Saya yakin, dan juga kita semua yakin bahwa ada banyak hal yang telah dilakukan bergumul dengan berbagai macam permasalahan yang ada di NTT, dan itu patut dibagikan, patut diceritakan. Gitu. Jadi kita bisa membantu, kita dengan senang hati akan menerima apapun yang teman-teman ingin sampaikan untuk kita istilahnya komunikasikan ke halayak lebih luas. Mungkin itu aja Kak Berti. Terima kasih.
Terima kasih Kak Jo. Jadi di Insight Lobamora ini kita sangat terbuka dengan semua pandangan, pendapat, pengalaman. Juga kalau teman-teman difabel yang lain, kelompok tuli, teman-teman yang lain yang ingin berpartisipasi, kami sangat terbuka. Minta maaf hari ini kami tidak menyiapkan juru bahasa isyarat, sehingga mungkin tidak memberikan akses buat kawan-kawan tuli, tapi ke depan kita berharap Insight Lobamora akan menyiapkan teman juru bahasa isyarat sehingga apa yang kami percakapkan bisa juga dimengerti oleh kawan-kawan dari komunitas tuli. Kita sudah pas 1 jam. Jadi hari ini sebenarnya adalah mengenal siapa saja yang ada di Insight Lobamora. Sebenarnya ada satu lagi yang berhalangan tidak bisa hadir, Kak Ermindun, dan kami berharap nanti bisa datang dan bergabung untuk kita bincang-bincang sama-sama. Dan karena tema hari ini adalah Ba Omong Deng. Jadi kita mengangkat dengan bahasa Kupang juga Ba Omong Deng atau ngobrol bersama. Kita berharap bulan depan, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Wilson tadi, kita bisa akan sama-sama belajar untuk melihat jejak Kota Kupang. Jadi kita bersama-sama belajar dengan sekolah Musa atau multimedia untuk semua. Untuk itu mungkin tidak ada tambahan lagi, karena memang hari ini kita hanya mau santai, ngobrol, mengenal satu dengan yang lain. Inilah kami yang ada di Insight Lobamora, yang tentunya memang beragam. Tadi sudah disampaikan masing-masing dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, tetapi kami mau bervolunteer untuk bisa memberikan sesuatu yang baik untuk provinsi kita tercinta, Nusa Tenggara Timur. Baik, teman-teman semua, sahabat Insight Lobamora dimanapun berada, di Kupang maupun di luar Kupang dan di luar Indonesia, kita akhiri malam ini, pertemuan malam ini, Ba Omong Deng Insight Lobamora sesi ketiga bulan September 2022. Kita akan jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya di bulan Oktober. Terima kasih semua, sampai jumpa. Selamat malam.